Makasih. Wah, ini kayak Pak Ustadz Nasiruddin mau langsung komentar kayaknya nih. Kita mau dengarkan nih komentarnya nih. Sebentar, saya akan buat galeri dulu. Ada Ustadz Surya Dinata juga, ada Nur Sintia juga masih rajin. Silahkan, siapa nih yang mau berkomentar dulu nih, Mangga. Ya, izin komentar. Ya, silahkan, Ustadz Nasiruddin. Pada awalnya, saya mengira kenapa Yunani menjadi rujukan. Mhm. Saya mengira bahwa karena literasi filsafat sebelum Yunani itu tidak ada atau minim. Mhm. Nah, itu terbantahkan. Mhm. 100 tahun sebelum Socrates lahir, Confucius sudah ada beserta murid-muridnya. Oke, setuju. Lanjut. Artinya, artinya, kenapa Yunani jadi rujukan itu pure sebagai karena kepentingan penguasa peradaban. Ya. Nah, seperti itu. Jadi, kenapa Yunani menjadi rujukan saat ini? Kalau bagi saya pribadi, itu pure, murni penguasa peradaban yang saat ini. Artinya, ketika peradaban berubah, mungkin rujukannya pun akan berubah. Rujukan filsafatnya, rujukan ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Eh, Komentar saya yang kedua, Pak Dokter, pendapat saya bahwa jalan kebijaksanaan dengan jalan kebenaran itu dua hal yang berbeda. Kalau bagi saya, jalan kebenaran itu sudah jelas para nabi yang memberikan arahan. Sedangkan jalan kebijaksanaan boleh kita mengambil pada filosof dan lain sebagainya. Jadi bagi saya jalan kebenaran itu fix, tidak bisa diganggu gugat. Sedangkan filsafat itu adalah jalan kebijaksanaan. Artinya ada jalan tasawuf, syariat dan lain sebagainya. Masing-masing jalan itu berbeda panduannya. Itu komentar saya yang kedua, Pak Dokter. Nah, pertanyaan saya, Pak Dokter. Pertama, itu adalah bagian dari Islam atau di luar Islam atau bertentangan dengan Islam? Itu pertanyaan saya yang pertama, Pak Dok. Pertanyaan yang kedua, saya sering menghadapi dengan orang-orang yang anti filsafat, bahwa filsafat itu sesat. Bagaimana kita secara filosofis menjelaskan bahwa filsafat itu tidak sesat, gitu. Tapi posisinya sebagai apa filsafat itu dalam pandangan Islam itu? Ya, terima kasih Pak Dokter waktunya. Oke, luar biasa sekali. Nanti boleh nambah, nanti Pak Kang Surya juga boleh nambahin. Menarik ya, tadi yang pertama sepakat gitu ya, ada Konfusius itu. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi beda antara jalan kebenaran dengan jalan kebijaksanaan. Memang sih ada istilah katanya itu yang benar itu belum tentu bijak katanya gitu ya. Ya itu sebenarnya eh, kebijaksanaan ya itu kan kaitannya dengan al-haq kemudian juga dengan al-hikmah. Sebenarnya memang berbeda, tapi saya juga bisa mengkritik juga bahwa tadi kalau disebutkan bahwa kebenaran itu adalah yang datang dari apa Allah dan Rasulnya atau dari para nabi misalnya gitu ya, itu betul ya betul, tapi secara global gitu ya, secara global. Tapi kenapa? Karena faktanya kalau kita detailkan ya itu sangat apa ya multi tafsir gitu ya, multi tafsir terutama tadi kebenaran dalam konteks kalau agama global itu iya gitu ya. Tapi kemudian elemen-elemennya dari sisi ya akidahnya, dari sisi apa syariahnya, dari sisi muamalahnya itu dia juga interpretatif gitu ya. Walaupun tadi ya secara global betul kebenaran itu adalah merujuk kepada ambia para nabi. Tapi kemudian kebijaksanaan sendiri gitu ya. Jadi perlu didudukkan memang ya tadi korelasi antara al-haq wal hikmah gitu ya antara kebenaran dengan al-hikmah gitu ya. Nah ini kayaknya nanti saya ada satu buku khusus tentang makna dari al-hikmah sebenarnya gitu ya. Karena al-hikmah itu nanti juga berdekatan juga dengan maqasid ya. Maqasid syariah itu sendiri dia juga berdekatan juga. Nah, al-hikmah sendiri apakah dia juga mewakili dari falsafah? Kalau jawaban saya sementara sebenarnya tidak.
tidak sama persis gitu ya. Mungkin ada irisan-irisan gitu, tetapi tidak sama persis gitu ya. Ya, jadi lebih sebenarnya memang kalau menurut saya tetap saja kebenaran itu memang interpretatif. Sama juga tadi dengan apa jalan kebijaksanaan. Nah, jadi standar ukuran kebijaksanaan itu yang sebenarnya makanya memang sebenarnya dicari apa sih kebijaksanaan itu apa, wisdom itu apa, hikmah itu apa sebenarnya gitu ya. Nah, itu jadi bahan diskusi kita juga. Nah, kemudian kalau pertanyaannya dua tadi ya, pertanyaannya adalah apakah filsafat itu internal eksternal atau apakah filsafat itu berasal dari agama Islam atau berada di luar agama Islam? Nah, kalau menurut saya jawabannya sebenarnya sudah sangat jelas gitu ya, bahwa kita dudukkan dulu ya posisi dari epistemologi Islam. Ya, jadi jawabannya itu adalah bukan bicara tentang internal eksternal, tapi bicara tentang epistemologi Islam. Bagaimana ilmu pengetahuan itu dalam perspektif Islam. Pertama, bahwa dalam epistemologi Islam itu yang namanya sumber ilmu pengetahuan ya selain ya pertama adalah wahyu gitu ya. Walaupun saya sebenarnya lebih cenderung agak sedikit berbeda nih. Sebenarnya bukan masalah pertama wahyu ya, tetapi alam semesta, kemudian rasional, kemudian rasio ya, kemudian hati ya dan wahyu itu mestinya dia apa ya? Ya apa ya kalau mungkin salah juga kalau dibilang satu level gitu ya satu level tapi dalam konteks ilmu pengetahuan menurut saya itu kedua apa tadi pertama adalah wahyu kemudian rasio kemudian juga hati gitu ya dengan sumbernya tadi adalah semesta alam semesta itu mestinya dia satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari sumber ilmu pengetahuan. Nah, dari sini kemudian di situ ada irisan. Oh, berarti rasio itu juga sumber dari ilmu pengetahuan. Disitulah bertemu kemudian dengan apa ilmu filsafat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ukuran dari sebuah kebenaran. Bahwa sebuah kebenaran tadi sumber kemudian juga cara juga menarik juga sama ya. Ketika cara teknis untuk memperoleh ilmu pengetahuan dalam Islam itu ada mulai dari bayani, kemudian ada juga dengan irfani, kemudian juga dengan isyari, kemudian juga dengan tajribi. Di situ juga ada irisan bahwa kebenaran itu atau ilmu pengetahuan, tadi kan ujungnya adalah kebenaran itu juga bisa diperoleh ya bukan hanya melalui wahyu tetapi juga melalui rasio ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah standar atau ukuran dari sebuah kebenaran. Ternyata ya kebenaran itu dalam konteks ilmu pengetahuan yang luas itu bukan hanya sesuatu yang ada di nas, teks ataupun wahyu. Apalagi kita pahami teks wahyu itu kan sudah berhenti sehingga tidak mungkin secara detail menjelaskan tentang apa alam semesta ini ya termasuk perkembangan-perkembangan mutakhirnya dan kita pahami Al-Qur'an itu bukan kitab ilmu pengetahuan tapi itu adalah hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Nah, maknanya berarti di situ bahwa semesta, kemudian rasio, kemudian juga rasa itu juga bisa menjadi ukuran kebenaran dalam ya tahap atau level-level tertentu. Ya, sehingga dari sini kemudian saya boleh mengatakan bahwa ilmu filsafat dengan karakternya tadi dari sumber, ya kemudian dari cara mendapatkan, kemudian juga ukuran kebenarannya, ya ternyata dia apa include dia ada di irisannya dengan ilmu pengetahuan di dalam Islam. Oke. Nah, tapi kemudian ketika dia berdiri sendiri menjadi sebuah ilmu yang kemudian misalnya disandarkan kepada Yunani misalnya, gitu ya, berarti dia juga ilmu tersendiri itu ya bukan berasal dari Islam, gitu kan ya. Tetapi sifat-sifatnya itu sebenarnya ada tadi irisannya di dalam ilmu pengetahuan Islamic perspektif itu gitu ya. Jadi jawabannya
bukan dia eksternal, bukan berasal dari Islam secara ilmu yang utuh, tetapi keilmuannya itu sendiri, ya, epistemologinya itu ada dalam ranah ilmu pengetahuan di dalam Islam. Oke, nah itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua terkait dengan tadi banyak orang, ya, ini kan cukup jelas ya, misalnya ada buku Tahafut Falasifah atau mungkin juga bukunya Ibnu Taimiyah misalnya ketika mengkaji tentang filsafat gitu ya. Nah, sehingga kemudian ya kita pahami gitu ya. Tadi saya katakan kita terbuka, kita lihat dulu nih kenapa sih orang kemudian mengharamkan ini gitu ya, karena mereka itu merujuk kepada pemikiran-pemikiran pemikiran-pemikiran para ulama yang hidup pada masa di mana ya kita sebut saja pemahaman terhadap ya ilmu ini itu terlalu ekstrim gitu ya, terlalu ekstrim sehingga kemudian akhirnya mereka mengeluarkanlah fatwa tentang hal tersebut, tentang haramnya ilmu filsafat itu. Nah, tapi kemudian ya, kemudian masa berlalu, kemudian kajian-kajian lebih kepada tadi filsafat, keilmuan, tapi orang ini masih kekeh gitu ya, bukan orang ini, beberapa orang itu masih kekeh sampai sekarang sehingga mengatakan ya, ya kenapa? Karena dalam filsafat sendiri kan dia mencari sebuah kebenaran, mencari istilahnya itu kebenaran Tuhan dengan rasio. Ya, jadi yang filsafat yang ekstrim, yang betul-betul meniadakan wahyu, yaitu jelas jelas sesat, dia jelas tidak sesuai dengan Islam. Kenapa? Karena kajian-kajian tentang filsafat Islam itu adalah tadi kita udah bicara dulu itu ya. Bedanya adalah bahwa dalam Islam, dalam filsafat Islam itu Tuhan itu sudah ditemukan, sudah ada, tinggal membuktikan, mensupport untuk ya kebenaran yang datang dari Ar-Rahman itu. Nah, gitu ya. Jadi yang ekstrim tadi, yang kemudian meniadakan, kemarin sempat siapa ya? Nur Sintia sempat nanya juga gitu kemarin itu ya, tentang kok kenapa sih ya kok kajian tuh? Iya, karena bisa jadi karena dia itu tidak dilandasi oleh wahyu, dan sebenarnya kita itu sudah beruntung sekarang ini karena saringan dari ilmu filsafat yang dari Yunani itu kemudian disaring oleh tokoh-tokoh Islam mulai dari Al-Kindi gitu ya. Nah, kemudian akhirnya menjadilah sekarang ini. Jadi konsepnya itu sudah sangat clear, sudah sangat jelas bahwasannya pencipta Tuhan itu dalam filsafat Islam itu sudah ditemukan, sudah ada. Sementara filsafat yang lainnya, Yunani apalagi dan juga yang lainnya, mereka masih mencari Tuhan, mencari kebenaran, mencari tanda-tandanya dan lain sebagainya. Nah, sehingga kemudian ya kalau saya silahkan aja mau bilang haram, mau bilang halal, mau bilang wajib, ya silahkan argumentatif masing-masing gitu ya. Nah, kalau kita dialog sih, diskusi ya, ya boleh saja, tapi jawaban saya seperti itu. Ya, jadi pendapat yang mengharapkan itu adalah muncul dari tokoh yang hidup pada zaman itu, di mana kemudian itu ya samalah hampir semua pemikiran kan seperti itu. Dulu ada, kemudian dikembangkan, diikuti oleh murid-muridnya sampai sekarang ini. Nah, seperti itu ya. Oke, ini kayaknya Terima Kang kasih. Surya sabar nih pengen nanya nih. Silakan Kang Surya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Abdi, Pak. Jadi mengenai sejarah dari awal mula adanya filsafat, semua orang kan merujuknya pada Yunani, ya, Pak ya. Semua orang berpatokan bahwa ilmu filsafat itu dari Yunani. Padahal kan banyak dari ilmuwan-ilmuwan dari kalangan Islam yang menyebarkan pula ilmu filsafat. Apakah filsafat itu sendiri lahirnya sebelum adanya Socrates, Thales, dan yang lain-lainnya? Apakah di Islam itu ada nggak, Pak, selain awal mula dari Socrates gitu? Oke, terima kasih. Jadi kita pahami dulu tadi ya, kalau bilang semua orang sih enggak juga ya. Banyak ilmuwan-ilmuwan, sarjana, scholar yang juga tidak setuju dengan istilahnya itu tadi saya sebut dengan hegemoni ilmu pengetahuan.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kan kita pahami bersama bahwasanya peradaban Yunani itu kan ya paling cepat itu adalah berapa? 500 ya sampai 5.000 tahun gitu ya sebelum Masehi. Ya, artinya ya di situ bahkan Nabi Isa sendiri belum muncul, belum lahir, gitu kan ya. Nah, berarti makanya tadi saya katakan ada keterputusan dari sisi apa histori terkait dengan bagaimana korelasi antara peradaban Yunani ya dengan peradaban kenabian ya dengan ya peradaban di mana para nabi diutus ya nabi dan rasul. Itu yang pertama ya. Kemudian yang berikutnya ya karena Islam itu di abad ya atau mungkin dikatakan bisa di tahun berapa tuh ya 500 ya 500 600 700 ya anggap saja 600 700 lah ya Masehi. Nah, sehingga kemudian ya pemikiran-pemikiran yang ada kalau berdasarkan banyak sekali kitab-kitab sirah ya kitab-kitab para ulama itu menunjukkan ya memang pemikiran awal terkait dengan tadi kan objeknya itu kan alam semesta, kemudian manusia, kemudian apa ketuhanan gitu kan. Nah, kan tiga itu baru nanti ya ada kelanjutannya itu kan ilmu pengetahuan gitu kan ya. Nah, berarti ketika Islam itu hadir, Islam tadi dalam makna khusus gitu ya, itu kan mulai dari Mekah kemudian ke Madinah dan ke wilayah-wilayah yang lainnya. Nah, sebelum itu, misalnya tadi pertanyaannya, bagaimana para nabi dan rasul apakah mereka itu juga berpikir atau mungkin juga tadi apa sih kayak semacam berfilsafat juga. Nah, ini juga tadi bagian dari interpretasi. Misalnya kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan sebelum Nabi Isa kan ya sebelum Nabi Isa sebelum Nabi Ishak gitu kan ya. Nabi Ibrahim itu bagaimana ini apa yang Nabi Yusuf ya yang misalnya itu qala hada rabbi ya falamma apa falamma afala qala inni bari mimma ta'budun ini wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Jadi bagaimana eposnya Nabi Ibrahim mencari sang pencipta gitu kan ya. Nah, itu dianggap oleh sebagian orang itu jangan itu mereka juga sedang sedang mengoptimalkan rasio walaupun sebenarnya nanti dibantah juga dengan di ujungnya adalah Nabi Ibrahim itu mendapatkan wahyu. Jadi di situ ada unsur wahyu yang sampai hari ini itu tidak diterima oleh Barat sebagai ilmu pengetahuan. Jadi itu wahyu ya udahlah keyakinan saja gitu itu agama saja gitu ya. Nah itu. Nah kemudian tadi pertanyaannya apakah sebelum Islam itu tidak ada ya literatur-literatur menyebutkan tidak ada. Mereka itu hanya bicara tentang konsepnya sudah jelas tadi konsep tentang penciptaan alam semesta, konsep tentang manusia itu sejak Nabi Adam itu sudah jelas sehingga ada tadi ada keterputusan. Bukan keterputusan sih ada semacam ya belum tersambung lah ya ini nyambunginya kemana nih gitu ya atau mungkin karena tadi karena ada yang dihilangkan dari sejarah atau apa gitu ya karena kan kita memang tidak mendapatkan istilahnya untuk kisah tentang ada nggak sih di Yunani itu nabi gitu ya kemudian bagaimana dengan komunikasi tadi antara Luqman Al-Hakim yang di Mesir dan juga mungkin orang-orang soleh nya mungkin mulai dari Nabi Yusuf keturunannya sampai Nabi Musa, Nabi Harun itu di Mesir kan mestinya mereka komunikasi ada ahlu tauhid lah ya, ada orang Islam pada masa dulu itu gitu kan ya. Dan itu kan sangat dekat sekali dengan Yunani tapi apa teks-teksnya itu tidak ada gitu ya, tidak ada gitu ya. Nah, kemudian Nah, ketika Islam itu kemudian tadi di Hijaz, di Mekah, kemudian di Madinah, kemudian sampai mulai masuk ke Kufah, masuk ke Baghdad, ke Persia, itu keyakinan itu masih bukan tidak berubah, artinya itu masih bukan stagnan juga sih, masih fokus gitu ya, masih kepada ya udah Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga alam semesta ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala, manusia ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada beberapa ilmu pengetahuan juga yang berkembang. Jadi ya masih apa ya bisa dikatakan itu ya apa ya, bukan murni Islam masih masih taken for granted lah dari Allah Subhanahu wa taala gitu dan rasulnya gitu. Nah, setelah itu baru mulai masa akhir dari Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah. Nah, itu proses nanti boleh baca tuh di cara peradaban Islam, penerjemahan itulah yang menjadi awal dari masuknya ya cara-cara berpikir rasional yang kemudian mengkaji masalah ketuhanan. Disitulah kemudian ilmu filsafat itu masuk ke ranah
atau masuk ke dalam peradaban Islam. Ya itu clear, itu jelas sekali, makanya terkenal dengan tadi fitnah apa Al-Qur'an kalamullah itu ya. Nah, kemudian tadi menarik juga apakah di tempat lain itu juga tidak ada? Mestinya ada, tapi memang kajian atau pembahasannya itu belum istilahnya itu belum apa ya, belum dipublikasi secara luas lah tadi gitu ya. Misalnya nih kalau menarik itu kalau orang yang suka sejarah itu tadi zamannya Plato misalnya, zamannya Konfusius, Konghucu gitu ya. Kemudian di Indonesia itu berarti zamannya siapa nih, gitu ya. Kemudian juga di tempat lain itu zamannya siapa nih. Nah, itu perlu dikaji tuh lebih mendalam, gitu ya. Dan yang paling penting yang namanya ilmu pengetahuan itu kita harus kritisi itu adalah apa? Validitas dari datanya, ya, validitas dari datanya. Jangan mudah kita percaya. Misalnya ada isu terbaru tentang misalnya siapa tuh apa Siti Jenar misalnya gitu ya, yang katanya itu apa dibunuh oleh Wali Songo gitu ya. Nah, kajian terbaru mengatakan enggak, tidak dibunuh gitu. Dan konsepnya juga tidak seperti yang kita lihat di film. Itu kan banyak itu lihatnya di film. Kemudian di bukunya misalnya itu Babat Tanah Jawa gitu ya. Padahal Babat Tanah Jawa itu banyak kan buatan orang kolonial gitu ya. Kemudian kalau di Sunda ini ada naskah Wangsakerta misalnya gitu. Padahal naskah Wangsakerta itu validitas dari datanya itu sangat dipertanyakan oleh para sejarawan gitu ya, apalagi tapi kita lebih percaya itu gitu ya. Jadi perlu betul-betul ya tadi epistemologi keilmuannya itu perlu lebih kritis lah kitanya gitu ya. Ada lagi. Ya, ada lagi Pak nih Pak, mengenai ilmu pengetahuan ya Pak. Mhm. Nah, jadi kan sebelum mengenai situs Gunung Padang, Mhm. itu kan Pak, itu kan sebelum adanya peradaban atau sebelum adanya Nabi Adam, ada yang mengatakan seperti itu. Mhm. Berarti di kita di Indonesia sebelum ada peradaban atau kehidupan di negara lain, di Indonesia ini sudah ada peradaban. Mhm. Apa itu benar, Pak? Oke, ya tadi eh, jalan kebenaran itu perlu apa cara untuk mendapatkannya. Jadi jalan kebenaran itu apa ya, perlu arah rambu-rambunya lah gitu ya. Perlu arah rambu-rambunya ya. Jadi kalau kita ingin membuktikan sesuatu itu benar atau tidak, maka harus ada tadi buktinya ya. Pertama bahwa situs Gunung Padang itu katanya, kemarin kita diskusi panjang lebar juga dengan teman itu 10.000 sampai 25.000 tahun sebelum Masehi. Tapi kita sebutnya 10.000 lah ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah betul itu 10.000 tahun sebelum 10.000 ya 10.000 lah 10.000 tahun sebelum Masehi itu sudah ada. Kalau dia ukurannya carbon dating itu adalah batu gitu ya, itu belum tentu benar gitu ya, belum tentu benar bahwa bebatuan itu kalau batunya bisa jadi betul, batunya itu bisa jadi dia itu adalah 10.000 sampai 15.000 tahun sebelum Masehi. Dan itu handmade, itu juga betul gitu ya. Tapi apakah kemudian peradabannya itu setua itu gitu ya? Apakah 10.000 atau 20.000 tahun? Tadi kalau mengatakan sebelum Nabi Adam, kalau pendapat saya sih tidak tepat gitu ya. Tidak lebih tua dari Nabi Adam lah gitu ya. Itu karena ini masuk ke kepercayaan agama gitu ya, masuk ke kepercayaan agama gitu. Ya, Gitu. ya ada juga kan yang mengatakan seperti itu karena berlandaskan ini zailung fil ardi khalifah itu loh, Pak. Ya betul. Nah itu juga jadi menarik juga ketika kenapa makna khalifah gitu ya. Khalifah ini jangan fil ardi khalifah. Tapi sebenarnya kita kan gini, dalam Islam itu kan bukan hanya Al-Quran. Ingat gitu ya. Ini kadang orang agak terjebak ini. Terjebak itu seolah itu ayatnya itu hanya menggunakan khalifah gitu ya. Nah, padahal kita bisa ngecek mestinya di hadis gitu ya terkait bahwasanya Nabi Adam
ya banyak sekali ayat yang menunjukkan itu ya manusia pertama gitu ya, manusia pertama. Nah, inilah kemudian perdebatan antara kebenaran agama dengan kebenaran ilmu pengetahuan, gitu kan ya. Jadi apakah Nabi Adam itu adalah manusia pertama, gitu kan ya? Manusia pertama gitu. Berarti sebelum Nabi Adam itu seperti apa makhluknya? Apakah ada manusia-manusia yang lain gitu ya, atau kurcaci-kurcaci gitu kali ya? Seperti itu. Nah, itu nanti kayak itu dia pembahasan tersendiri. Tapi kalau tadi lebih tua dari apa Nabi Adam itu, kalau saya yakin sih tidak gitu ya. Tapi 10.000 tahun saya juga tidak yakin sih. Tapi kalau 5.000 kemudian 2.500 sampai 1.000 tahun sebelum Masehi itu menurut saya lebih logis gitu ya, lebih logis dan perlu dipahami juga. Saya kebetulan sudah datang ke sana juga gitu ya, sudah datang ke sana juga. Jadi ya tadilah memang banyak sekali ilmu pengetahuan itu yang sayangnya memang bukan ekspor kita sih ya, bukan keahlian kita gitu ya, sehingga kemudian kita dibatasi dengan apa, dengan ya mungkin kalau bahasanya itu kita membayar mahal kebodohan kita gitu ya. Jadi dengan kebodohan kita kita nggak tahu nih. Tapi kalau kalau pendapat saya sih tidak sampai 25.000 tahun, 10.000 tahun, apalagi tadi lebih tua dari Nabi Adam gitu ya. Nah, tapi kemudian kenapa? Karena peradaban itu kan dia juga bisa bisa dibuktikan dan nanti sebenarnya akan ketahuan juga tuh ilmu bahwa oh ternyata misalnya di tadi ya saya sebut di Pulau Paskah, kemudian juga di di Palu sana itu ya yang di Lendu itu juga sudah, itu juga memang sebelum apa Masehi juga gitu kan, cukup cukup lama juga itu ya. Nah, kemudian juga di Palembang juga ada, itu menyebar sebenarnya itu. Nah, itulah perlu kajian lebih mendalam, terutama disiplin ilmu, misalnya tadi arkeologi terutama gitu. Dan itu, ilmu pengetahuan itu belum banyak berkembang. Sayangnya bukan ini kepakaran kita sih ya, tapi tadi pedoman istilahnya itu kaedah-kaedahnya sudah jelas gitu ya. Jadi tidak mudah percaya gitu ya, perlu dibuktikan dan cross check, recheck, double check. Oh, Pak Nasiruddin mau ngomong lagi nih. Silakan Pak Nasiruddin. Mau komentari gimana Iya. nih? Eh, apa instrumen untuk menentukan sebuah barometer usia dari sebuah situs? Iya, kalau banyak sekali, banyak hal, mulai dari tadi menggunakan teknologi carbon dating, kemudian biasanya kalau umpamanya dia sebuah arkeologi itu dia biasa disamakan dengan beberapa produk di dunia gitu. Misalnya gini, misalnya itu batu nisan yang ada di Bogor tuh, di Jasinga, gitu kan ya, di Jasinga tuh, ada yang tahu nggak di Bogor tuh, di makam-makam di Jasinga itu ya. Nah, ketika kita menyebutkan, oh itu ini apa kerajaan Jaya Singawarman. Oh enggak gitu. Kenapa? Kenapa? Dari batu nisannya itu jelas sekali, batu nisan itu adalah batu nisannya dari kerajaan apa Banten misalnya. Nah, kemudian kita loncat lagi ke Barus misalnya. Di Barus itu juga banyak sekali batu-batu nisan gitu ya, yang ini dari mana? Ini baru atau lama nih? Atau mungkin di makamnya Fatimah binti Maimun misalnya di lereng Gresik sana. Itu dia dia kelihatan. Jadi ini sebenarnya disiplin ilmu pengetahuan sebenarnya untuk mengukur standar dari sebuah umur sebuah situs, dan juga bisa dicari juga misalnya di mana di Banten Kidul itu ada situs Lebak Sibeduk misalnya gitu ya. Kalau di Ciapus ini itu ada situs Arcadomas misalnya ya. Kalau di kemarin saya sempat ke mana Cisolok sana itu ada apa tuh batu tugu gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya bisa kelihatan tuh dari sisi apa bentuknya, dari sisi mungkin kayak semacam ya apa ya arsitekturnya, sampai kepada beberapa tulisan. Itu misalnya nih yang di Gunung Padang itu kan ada apa kayak celah batu, itu dianggap sebagai gambar kujang. Kemudian ada bulatan-bulatan yang katanya ini tuh adalah bekas cakaran maung katanya gitu ya. Atau ini singgasananya apa siapa tuh Prabu Siliwangi katanya gitu. Dan itu kan perlu dibuktikan. Jadi standarnya itu adalah banyak dari ilmu arkeologi, termasuk yang terbaru itu ya carbon dating itu untuk mengukur ketuaan dari batu, pasir dan juga material di tanah. Tuh. Itu seberapa persen itu, Pak Dokter, keautentikan atau kebenaran dari instrumen tersebut? Apakah ada celah untuk error deh?
Waduh, itu sebenarnya bukan pakar saya di masa Nasyuddin ini. Tapi kalau saya baca, kebetulan saya sempat ngoleksi bukunya. Saya sempat ke ini juga ke Pak Profesor Dr. Uka Chandra Sasmita, beliau pakar arkeologi Islam ya. Ya kalau mengatakan standar error itu cukup besar sebenarnya itu 10 sampai 20% sebenarnya itu untuk carbon dating itu. Misalnya mengukur tadi, oh batu yang ada di Gunung Padang itu yang bagian atas itu memang dia itu sekitar 500 tahun setelah Masehi. Tapi kemudian ketika ke bawahnya lagi itu sampai ke tadi mulai dari 100, 200 sampai ke 1000, 10.000 gitu. Karena memang kan dia semakin ke dalam gitu kan. Jadi sebenarnya ya wajar saja ketika batu di bagian dalam itu sampai mungkin dianggap itu sampai 10.000. Tapi tadi saya katakan nggak mungkin 10.000. Paling tinggi itu adalah 5.000 atau 2.500. Kalau 1.000 sebelum Masehi itu sebenarnya lebih lebih mendekati lah kebenarannya itu. Tapi itu lagi-lagi itu bukan kepakaran saya di arkeologi sih. Nanti tinggal baca jurnalnya berarti itu. Ya, terima kasih. Oke, semangat nih. Apa namanya? Saya kebetulan kemarin sempat di apa Kota Bogor itu di apa Dewan Kesenian Kota Bogor itu saya di bagian kepurbakalaan gitu ya. Termasuk juga kita berkali-kali ke Batu Tulis nih, Serta Sudin harusnya ke Batu Tulis ini dilihat itu ini asli nggak sih gitu. Saya penasaran karena gambar yang ada di zaman Belanda dengan yang sekarang itu beda gitu. Beda itu ini aduh asli nggak ini ya? Aduh. Nah, itu dan juga situs-situs yang lainnya. Oh, ada isu juga sekarang situsnya kata buatan dari beberapa komunitas katanya gitu kan ya. Wallahu alam bisawab ya. Tapi ya banyak juga sih yang kayak gitu. Misalnya ada di daerah Bogor Tengah itu dekat Villa Duta itu ada kuburan makam yang dia itu panjangnya itu 2 meter katanya makamnya yang apa tuh namanya itu ya bahasa Sundanya itu ya yang apa eh, apa ya tunggal apa pokoknya dia ini sih namanya tulang apa tuh bahasa Sunda itu tulang tunggal gitu lah ya balung tunggal itu yang balung tunggal 2 meter gitu. Padahal kata pas saya nanya sih sebenarnya nggak 2 meter Pak. Bukan 4 meter waktu itu. Ini sebenarnya nggak 4 meter Pak, ini sebenarnya cuma itu sebenarnya 2 kuburan gitu, cuma disatukan gitu. Cuman orang ini itu jadi 4 meter panjangnya. Nah, seperti itu. Nah, ini pentingnya kita sebagai ini ya untuk memahami ilmu pengetahuan tentu saja gitu ya. Gimana nih ada Abah Suhendi juga nih dari Sukabumi nih. Mungkin boleh cerita-cerita nih. Kemarin saya juga ke ini ke mana ke Sukabumi itu ke apa ke ini menarik nih, tapi mohon maaf saya sebutkan ininya ya. Saya ke mana ke pesantren Zikir Al-Fat kalau nggak salah itu yang ada di sana itu Museum Prabu Siliwangi. Nah, di situ ya. Di situ banyak sekali peninggalan-peninggalan ya yang ada saya taruh di YouTube saya kalau nggak salah itu. Peninggalan-peninggalan yang kalau saya mungkin agak sedikit kritis gitu ya. Ini bener nggak sih gitu ya? Ini betul tidak? Ini mana mana buktinya gitu ya bahwa oke ada batu misalnya ada batu berpahat kemudian ada tulisan tentang bagaimana Prabu Siliwangi itu masuk Islam di apa kayak di kulit macan atau apa gitu ya. Nah, sebenarnya ini buktinya apa gitu. Kemudian ada banyak sekali batu-batuan itu yang istilahnya itu ya jadi koleksi di situ gitu ya. Katanya ini adalah warisan dari keluarga-keluarga sebelumnya. Ya kalau saya sebagai ya mungkin akademisi ya ini bener nggak nih gitu ya. Ini betul tidak? Ini apakah bisa bisa dipertanggungjawabkan tidak gitu ya. Tapi saya bilang ya udahlah biarin aja lah gitu ya. Mungkin kalau buat riset dan lain sebagainya saya tapi sebagai ilmu harus belum tentu meyakini lah ya. Sama seperti banyak hal ya di masyarakat kita itu sesuatu yang menurut saya ya belum tentu benar gitu tapi sudah keburu orang itu percaya dan lain sebagainya seperti itu ya. Oke terakhir Kang Surya mau ada lagi nih biar nggak penasaran masih ada waktu sekitar 5 menit nih. Iya. Nah, untuk di Islam sendiri apa ya, mengenai ilmu filsafat itu kan ada sebagian ulama yang mengharamkan dan ada sebagian ulama yang membolehkan dengan ilmu filsafat. Nah, apakah yang membolehkan ini ada ada referensinya atau ada kaidah-kaidahnya gitu loh Pak? Dan yang tidak membolehkan pun apakah ada alasannya kenapa tidak memperbolehkan dengan ilmu filsafat? Ya mungkin itu saja Pak.
Ya, terima kasih Kang Surya ya. Jadi menarik nih ya. Jadi ketika ada dua golongan gitu ya, yang istilahnya itu yang satu mengharamkan, yang satu membolehkan, sebenarnya mudah jawabannya gitu. Cuman mungkin perlu waktu panjang untuk meyakininya gitu ya. Pertama begini, bahwa kajian-kajian tentang filsafat itu kita tidak akan temui di wilayah Hijaz. Ya, tidak akan kita temui di wilayah Timur Tengah ya, terutamanya di Saudi Arabia, di Mekah, di Madinah, kemudian juga di Yaman, kemudian di sebagian Mesir, kemudian juga di Tunis, di Maroko, itu hampir tidak ada, termasuk juga di Libanon ya, kemudian juga di Suriah, Damaskus gitu ya, itu hampir tidak ada. Ya, kajiannya itu hampir tidak ada sama sekali. Itu kan bisa terlihat tuh gitu ya. Nah, kemudian juga di pesantren itu juga hampir hampir tidak ada. Ya, kalaupun ada itu hanya paling paling ilmu mantik gitu ya. Kemudian juga mungkin juga ke beberapa kajian tentang balaghah gitu ya. Ilmu kalam pun lebih kepada salah satu madhab kalau di pesantren ya, bisa ya itu Asy'ari atau Maturidiyah gitu ya. Nah, justru yang menarik itu ilmu filsafat itu dia berkembang itu adalah di perguruan tinggi. Ya, mulai dari perguruan tinggi umum, kemudian akhirnya juga masuk ke dalam perguruan tinggi Islam yang awalnya memang sebagian besar itu di negeri gitu ya. Nah, ini berarti masuk nanti ke dalam kurikulum. Nah, itu kita bisa cari akarnya. Berarti akarnya itu adalah dari sisi perkembangan dari ilmu pengetahuan, bahwa seluruh ilmu itu kan, kalau ilmu filsafat itu seperti the crown of science ya. Jadi mahkota dari ilmu pengetahuan. Kenapa? Tadi karena memang perkembangan ilmu di Barat itu meniscayakan awalnya itu selalu berangkat dari cara berpikir logika, rasio dan lain sebagainya untuk pengembangan dari ilmu pengetahuan, dan itu kemudian dibawa ke ya perguruan tinggi di berbagai tempat termasuk di Indonesia, dan juga masuk ke dalam pemikiran atau ke PTKIS. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian apakah masing-masing punya argumentasi? Iya, jelas lah, masing-masing punya argumentasi. Misalnya tadi bahwa argumentasi yang misalnya yang mengharamkan, ya misalnya perdebatan dari Al-Ghazali misalnya di Tahafut Falasifah menyebutkan bahwa ilmu filsafat itu apa ya, ilmu yang sebenarnya untuk orang awam itu tidak cocok. Kenapa? Karena memang itu meniscayakan adanya optimalisasi dari rasio, cara berpikir, kemudian juga kan karakternya itu, cara berpikirnya dia tidak menggunakan wahyu gitu ya, tidak menggunakan wahyu, sehingga kalau ada orang yang tidak membolehkan mengharamkan, ya mungkin itu argumentasi mereka gitu ya. Nah, itu argumentasi yang pertama. Kalau yang membolehkan itu lebih kepada memang perkembangan dari ilmu pengetahuan yang kemudian masuk ke berbagai lembaga pendidikan tinggi khususnya ya, sehingga ya kalau di SD SMP SMA kan nggak ada gitu ya, adanya adalah di perguruan tinggi, dan itu memang karena pengaruh dari ilmu pengetahuan yang banyak berkembang di Eropa dan Amerika, Eropa lah kita sebut saja gitu ya. Nah, sehingga kemudian sebagian mengatakan, oh ya perlu berarti untuk mengajarkan mahasiswa itu berpikir secara rasional, berpikir secara logis, sistematis, dan empiris. Nah, kemudian jalan tengahnya bagaimana? Ya, kalau saya berpendapat bahwa tadi dalam konteks filsafat ketuhanan kita itu sebenarnya sudah khatam, artinya sudah final, sudah cukup. Tapi kemudian filsafat ilmu pengetahuan dengan konteks tajribi, ya mungkin juga irfani atau isyari itu perlu terus dikembangkan. Dan sekarang berkembang, nanti kan ada mata kuliah filsafat hukum Islam. Ya, nanti ada filsafat pendidikan Islam, ada filsafat ekonomi syariah. Jadi mengkaji secara mendasar tentang sebuah disiplin ilmu pengetahuan. Bedanya kalau filsafat umum orang itu, filsafat di luar Islam itu mereka tidak menggunakan wahyu, mereka hanya menggunakan logika, rasio, kadang juga dengan hati. Sementara kalau dalam Islam itu wahyu itu tetap digunakan selain juga rasio dan juga hati. Nah, seperti itu ya. Itu jalan tengahnya. Wallahu bisawab. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Jadi kajiannya lebih kepada optimalisasi rasio tanpa meninggalkan wahyu. Ya. Jadi kalau disebutnya itu wahyu memandu ilmu.
gitu ya. Wahyu memandu ilmu. Tidak hanya wahyu saja ya, tetapi rasio ilmu kolbu itu juga penting. Ya bukan hanya penting, tapi dia apa ya? Bukan menganggap lebih tinggi, bukan sih, tapi itu include gitu ya. Jadi kenapa? Karena di dalam wahyu sendiri mengoptimalkan rasio itu ada. Kemudian bertanya terhadap kolbu itu juga ada. Nah, seperti itu. Ya, oke, terima kasih Kang Surya. Nanti kayaknya biar ada learning experience, nanti Kang Surya boleh bikin kemarin itu ya. Jadi nanti masing-masing mahasiswa membuat apa semacam, kemarin ada yang udah kayaknya itu ya, ada yang sudah ngirim nih. Kang Surya kayaknya udah ngirim ya tuh. Banyak juga yang ngirim ini ya. Saya belum periksa semuanya itu. Itu nanti termasuk juga learning by teaching gitu ya, learning by speaking. Kayaknya dua pekan yang akan datang ya, Kang Surya mungkin mengkaji ya, mungkin bisa perbandingan nih antara Islam dengan Yunani kayak gimana sih bedanya itu. Nanti ada manfaatnya itu. Ya, siap ya insya Allah ya. Insya Allah Pak. Oke, baik, terima kasih teman-teman semuanya. Jazakumullah khairan ala ihtimamikum. Ya, karena waktunya udah 34, nanti kita kasih kesempatan untuk dua pekan yang akan datang. Nanti khususnya mahasiswa di ini ya, program studi hukum keluarga Islam, boleh presentasi walaupun cuma 2-3 menit ya, membahas tentang kemarin kita sudah bagi sebenarnya. Ya, tapi kalau mau lebih meluaskan lagi tentang sesuatu yang mengganjel di hati itu boleh juga nanti dipresentasikan ya. Oke, demikian. Aduh, sebentar, habis ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ala istimalikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.